Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke. Di pembiasaan pagi ikut tidak? Ikut lah Pak. Ikut ya. Oke, saya cek dulu nih kalau memang benar ikut. Siapa yang public speaking? Ya, Pak. Ya, Amelia. Yang tadarus Al-Quran? Hafiz. Muhammad Hafiz Kurniawan. Oke. Dari guru, siapa yang memberikan motivasi tadi pagi? Pak Arif. Pak Arif. Sentoro. Semuanya ikut ya. Ya, setelah pembiasaan pagi kita lanjut ke pembelajaran yang pertama. Mohon diperhatikan seragamnya ya. Idamada saya coba cek Idamada seragamnya mana? Suaranya mana? Oke. Ya, Pak. Oke, pakai dasi ya. Oke. Pakai dong, Pak. Face-nya mana? Logo Yasporbinya mana? Oke, cakep. Bagus. Perhatikan yang lain juga seperti Idamada semuanya. Yang kedua, jaringan itu penting. Perhatikan, kalau nanti ada kendala sampaikan ke saya. Sampaikan ke Pak Robi ya. Yang ketiga, tempat duduk. Cari posisi yang nyaman. Oke, baik anak sekalian saya absensi terlebih dahulu. Faradibah. Hadir, Pak. Marvel. Hadir, Pak. Oke. Rangga Novbrian. Hadir, Pak. Oke. Irwindra Nevan. Hadir, Pak. Oke. Raska. Hadir, Pak. Dava. Hadir, Pak. Oke. Zauza. Oke. Ada 15 orang. Semuanya hadir. Alhamdulillah ya. Yang selalu kita tanamkan untuk penguatan karakter religi, apapun kegiatannya harus dilakukan dengan doa, diawali dengan doa. Maka kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Silahkan, siapa yang mau mimpin? Yuk. Saya, Pak. Oke, Pak Robi, terima kasih atas kesempatannya. Oke, semuanya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Rangga yang sudah memimpin doa untuk kelancaran kita hari ini ya. Lalu ya, saya bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai. Ya, sekali lagi saya bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan di antara kita semua. Ya, ini kondisi statistik kasus meninggal per hari kemarin, yaitu 1.280 kasus meninggal. Catat kematian COVID di Indonesia itu tertinggi se-Asia Tenggara. Layaknya kita sebagai saudara sebangsa setanah air, sudah sepatutnya kita harus menunjukkan nilai empati kita. Ya, seraya berdoa mudah-mudahan saudara kita yang meninggal diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yuk kita meningkatkan cipta. Mulai. Cipta selesai. Oke, kenapa anak sekalian? Sekali lagi saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kalian kepada kalian semua. Karena saya bukan hanya pengajar. Tidak hanya sekedar mengajar materi, tapi mendidik kalian. Sebagai anak bangsa, sudah sepatutnya kita tanamkan nilai nasionalisme. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita melindungi diri kita melindungi keluarga kita. Ya, dengan menjaga protokol kesehatan artinya kita juga mendukung pemerintah yang sedang mengurangi penyebaran COVID-19.
Nah, maka dari itu tetaplah kerja keras, jangan malas-malesan. Karena PJJ jadi malas-malesan. Oke ya. Terus kemandirian juga terus dipupuk oleh kalian. Tanggung jawab untuk diri kita. Kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri kita, tanggung jawab terhadap diri orang lain. Ya, itu yang perlu saya tekankan. Oke, anak sekalian. Siap? Dilanjutkan? Siap, Pak. Oke, siap. Saya mulai dengan ini terlebih dahulu. Perintahnya cari kata yang terkait dengan pembelajaran, Pak. Cari kata yang terkait dengan pembelajaran. Oke, saya tampilkan. Tereng. 1. Siapa yang udah nemu? Etnosentrisme, Pak. Etnosentris. Terus Nasionalisme, Pak. nasionalisme. Heterogen, Pak. Heterogen. Bagus. COVID-19, Pak. COVID-19. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Oke ya. Ada etnosentrisme, ada toleransi, ada nasionalisme, ada heterogen, ada COVID-19, ada Sumpah Pemuda, ada ada NKRI, ada ancaman. Bisa mengaitkan apa sih kaitannya? Kira-kira apa maksudnya Pak Robi? Saya mencoba, Pak. Oke, Damada, silahkan. Kalau saya lihat dari kata-kata yang muncul ya Pak, terus saya juga baca dari di buku tentang materinya, kesimpulan saya sih kata-kata ini mengarahkan tentang integrasi nasional Pak. Integrasi Jadi nasional. ya kayaknya ini menghubungkan dari materi sebelumnya ke materi yang selanjutnya, yang materi sekarang ini Pak. Minggu lalu kan kita belajar tentang kebinekaan dan konsep integrasi ya Pak. Berarti hari ini mungkin faktor-faktornya mungkin ya Pak. Contoh faktor pembentuk atau penghambat integrasi mungkin Pak. Oke. Sudah baca ya di buku ya? Udah baca bukunya ya? Sudah sedikit-sedikit Pak. Oke, bagus. Ya, itu yang harus diterapkan ya, belajar mandiri. Apa yang disampaikan Made ya, Ida Made betul. Ya, Pak Robi ingin mengaitkan materi sebelumnya dengan materi selanjutnya. Apa itu bridging? Ya, bridging itu menjembatani. Maka Pak Robi pilih kata-kata ini. Kata Made tadi karena dibaca di bukunya ada Pak namanya faktor penghambat dan faktor pembentuk. Wah, apakah demikian? Nah, maka kita saksikan dulu tujuan pembelajarannya anak sekalian. Yang pertama, Raska Pratama, baca. Setelah melihat tayangan video dan slide PPT, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dengan benar. Oke, tujuan pembelajarannya dapat mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dengan benar. Apa yang dinyatakan Ida Made betul. Bahwa tujuan pembelajaran hari ini kita salah satunya adalah dapat mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Farah Biba. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis pentingnya membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagus ya. Yang disampaikan Ida Made ya baru sebatas faktor penghambat dan faktor pembentuk. Nah, tetapi tujuan pembelajaran hari ini tidak hanya sebatas itu, melainkan kalian ya setelah melakukan diskusi kalian dapat menganalisis apa arti penting membangun nasional ya, membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, setelah kalian presentasi mampu menyajikan analisis ya. Kalau tadi analisis faktor pembentuk integrasi nasional, sekarang analisis tentang arti penting tentang pentingnya membangun integrasi nasional. Kini harus tercapai. Ini ya, ice breaking dulu kita biar longgar ya, biar refresh kita ya. Ice breaking dulu. Masih ingat nggak? 10 Yasporbian basis. Yuk, sama-sama kita ikuti. Ikutin semua ya, Pak. Gerakan badannya. Oke, yuk. Oke. Ikutin semua ya, teman-teman. Oke. Yasporbi 10 basis. Yasporbi 10 basis.
spiritual, religious, spiritual, religious, trust, integrity, trust, integrity, happy, happy, optimistic, optimistic, critical thinking, creative, creative, innovative, innovative, grow, mindset, growth mindset. Ya, itulah basis kita untuk karakter kita ya di Asporbi. Oke. Baik, anak sekalian, saya lanjutkan. Sekalian, setelah kita melakukan ice breaking tadi ya, sekarang kita lanjut kegiatan pembelajarannya. Perhatikan baik-baik. Setelah begini, tidak ada maknanya. Tidak terlihat keindahannya, tidak terlihat kegantengannya Pak Robi, tidak kelihatan kostum apa yang dipakai. Gitu ya. Begitu juga negara kita, kalau terpecah belah ya susah. Maka pesan Pak Robi di sini, jangan mengedepankan perbedaan, tapi carilah persamaan. Oke, itu kuncinya mengawali pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya saya akan membagi kelompok di awal ini. Baik, anak sekalian, kita pembelajaran hari ini saya ingin mengawali kalian simak video ini. Selamat menyaksikan. Ya, sebuah rumah ibadah dan 5 mobil yang terparkir di halamannya hangus terbakar dalam amuk massa. Kerusuhan massal yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara mulai berlangsung Jumat malam dan ratusan orang mengamuk menyerang sebuah rumah ibadah serta mobil yang terparkir di pekarangan. Korban perang suku antara kelompok bawah dan kelompok atas melawan kelompok tengah terus bertambah di distrik Kuam Kinarama, Timika, Papua. Sabtu siang terjadi kontak senjata antara kelompok separatis dengan TNI Polri yang tengah menjalani dan mengamankan olah TKP di Ilaga. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Luar Jawa yang dilakukan pemerintah dalam 5 tahun terakhir dinilai belum berdampak pada pemerataan ekonomi. Pasalnya hingga saat ini Pulau Jawa masih menjadi pusat ekonomi dan magnet investasi. Orang yang terpapar paham radikalisme melalui HP atau internet. Juga banyak portal yang isinya konten paham radikalisme. Untuk itu kami menghimbau agar bekerja sama dengan Polri, terutama terhadap media sosial yang sifatnya privasi. Bila menemukan adanya konten-konten yang sifatnya paham radikalisme bisa melaporkan dengan kami. Baik. Namun globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Nah, dari tayangan video tersebut, menurut kalian apa sih yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Terus, apa akibat yang timbul dari kejadian yang ada dalam tayangan tersebut? Apa sih akibat yang timbul? Dikaitkan dengan pembelajaran kita hari ini, gitu ya. Maka, tanggapan kalian melalui aplikasi padlet.com. Apa saja dari tayangan video tersebut menurut kalian yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Silahkan. Integrasi, oke, kurangnya integrasi. Silahkan berkomentar, masih banyak itu. Menurut saya, hal tersebut tidak dapat mewujudkan integrasi nasional. Bagus.
Adanya etnosentrisme di mana sebuah suku merasa bahwa suku mereka lebih baik. Bagus. Tidak terwujud, Pak, apabila tidak ada toleransi. Bagus. Bagus. Bagus, bagus. Oke, baik. Terima kasih anak sekalian yang sudah menuangkan buah pikirannya setelah menyaksikan video tadi. Oke. Nah, nanti kalian diskusi di kelompok. Nanti di ruang breakout room, diskusi kelompok, tuangkan buah pikiran kalian tadi setelah menyaksikan video materi. Ya, untuk memperkuat saja, memperkuat pemahaman kalian. Oke. Nah, ada gambar begini. Ini ada gambar. Ini ada animasi tentang apa nih? Coba Irwindra Nevan dibaca yang ini. Lihat saja nih si kelas. Dia bukan dari suku kita, usir aja. Suku kita lebih tinggi dibandingkan suku dia. Nah, itu etnosentrisme, Pak. Oke, udah dijawab sama Irwindra Nevan ya. Nah, ini sketsa yang ada. Potret yang bisa kalian temui, yang bisa kalian temukan, yang bisa kalian dapatkan. Entah dari media, entah dari kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari. Bisa jadi terjadi di lingkungan kita. Maka, kalau begini saya harus identifikasi dong faktor pembentuknya. Lalu saya analisis pentingnya integrasi. Kan begitu ya? Idam ada ya? Ya, Pak. Iya. Ya kalau begini kita harus identifikasi faktornya apa saja nih yang harus bisa membentuk. Kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan. Disebut apa ini? Pulau Sumatera, Pak. Sumatera. Ini Kalimantan, Pak. Pulau Kalimantan. Kalimantan. Ini Jawa. Jawa. Sulawesi. Sulawesi. Nusa Tenggara. Nusa Tenggara, Pak. Nusa Tenggara, Bali, Nusa Tenggara. Ini namanya Indonesia. Indonesia. Ya, kalau udah begini ya Indonesia. Kalau masih begini Indonesia bukan. Tidak. Maka kita harus utuh. Inilah integrasi. Nggak boleh terpisah-pisah, nggak boleh terpecah-pecah. Ya, Indonesia. Gitu ya. Oke. Baik kamu sekalian, Indonesia harus utuh. Nah, ini salah satu yang perlu Pak Robi jelaskan. Manusia hidup dalam realitas yang plural, pluralisme. Begitu juga Indonesia, harus sekalian. Indonesia itu masyarakatnya sangat majemuk. Majemuk itu apa? Ada yang bisa jawab? Beragam, Pak. Beragam. Plural society. Plural society. Masyarakat kita majemuk, berbeda-beda. Dari suku, bahasa, agama, ya. Oke, itu. Perhatikan baik-baik ya. Di latar belakang Indonesia seperti ini. Yang kedua, corak masyarakat Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya. Melainkan keanekaragaman kebudayaan yang berada dalam masyarakat Indonesia. Kita udah coraknya Bhinneka Tunggal Ika. Jangan beda-bedakan ini budaya ini tidak. Kekayaan budaya daerah dijadikan satu sebagai apa? Kekayaan budaya nasional, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi jangan hilangkan budayanya, budaya daerahnya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, Vicky. Baca Vicky. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, dilihat memiliki sesuatu kebudayaan yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Nah, dalam masyarakat Indonesia, seperti Indonesia nih, dilihat memiliki suatu kebudayaan berlaku secara umum. Berlaku secara umum. Contohnya apa? Di dalam sisi bahasa nih. Pak Robi ketika pulang kampung, ya sebelum pandemi bisa pulang kampung, Pak Robi gunakan bahasa apa? Bahasa daerah bersama orang tua. Kalian juga sama mungkin. Tapi ketika di dalam skema nasional, kita dipersatukan. Secara umum bahasanya kita gunakan bahasa Indonesia.
Indonesia. Maka bahasa Indonesia disebut bahasa apa, Rangga? Bahasa Persatuan. persatuan. Bagus. Selanjutnya, Rangga sekaligus baca. Masyarakat plural merupakan belati, bermata ganda di mana pluralitas sebagai rahmat dan sebagai ancaman. Nah, pluralisme itu belati, anak sekalian. Belati itu bisa saja melukai kita, bermanfaat tapi kadang melukai kita. Tergantung kita memaknainya gimana. Di satu sisi itu rahmat, keberagaman itu rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita. Tapi satu sisi ancaman, kalau tidak bisa mengelolanya, bahaya. Kalau tidak bisa mengelolanya, bahaya buat keutuhan bangsa kita. Kan begitu ya? Bahwa kita itu berbeda, gitu. Menerima, mengakui keberadaan itu. Yang kita berbeda kok diciptakan. Ya, tapi jangan mendepankan perbedaan itu dalam sebuah kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu rahmat oleh Allah, rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, tapi jangan suka kita mengedepankan perbedaan itu. Ya, menerima perbedaan hebat. Dan baik-baik di depan layar. Nah, Pak Robi tutup dulu deh share screen-nya. Ya, Pak Robi tutup dulu share screen-nya. Kalian memperhatikan tidak nih? Oke, perhatikan semuanya ya. Tes. Oke, perhatikan semuanya. Yes, for be 10 basis. Yes, for be 10 basis. Spiritual religion. Spiritual religion. Trust, integrity. Integrity. Happy, optimistic. Happy, optimistic. Fokus ya, dilanjut. Oke. Harus fokus dong, ayo. Nah, menerima perbedaan bukan hanya sebatas keterampilan, ya, melainkan lebih banyak terkait pada persepsi sikap sesuai dengan realitas kehidupan yang menyeluruh. Nah, kondisi real bangsa kita ya seperti ini. Kita beragam, kita majemuk, kita berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Ya, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kebudayaan harus ada secara umumnya. Ya, terkadang masyarakat plural itu jadi belati. Nah, yang perlu kalian temukan adalah faktor-faktor apa gitu. Faktornya apa untuk bisa membentuk integrasi itu? Faktor apa yang menghambat dari integrasi itu? Oke, ya itu singkat tentang stimulus ya untuk memperkuat kalian, pemahaman kalian sebelum kalian diskusi. Selanjutnya saya akan buat ruang diskusi. Ya, saya akan buat ruang diskusi. Ya, saya akan breakout room kalian semua. Kelompoknya sudah ya di awal di orientasi sudah saya sampaikan. Pepia Disa, Ida Made, Ana Ida Made di bawah. Terus Nadine ya. Sekarang kelompok 2, Paradiba, Adinda, Rangga, Dava. Oke, kelompok 4, Raffi. Saya breakout room ya. Raffi, Samara, Zauza, Alfa. Kelompok 4, Vicky, Marvel, Raska. Oke. Kok Vicky, Marvel, Raska. Kelompok 4. Oke. Sebelum ya Pak Robi tekankan sebelum. Ini Pak Robi tekankan nih. Sebelum saya breakout room diskusi kalian. Di dalam diskusi nanti Pak Robi pantau. Pak Robi masuk room satu-satu. Kalian saya amati betul-betul. Siapa yang benar-benar diskusi. Siapa yang benar-benar menjalankan tugas untuk diskusi, siapa yang berdiam diri, apalagi tutup kamera, Pak Robi lihat nanti. Jangan lupa tuliskan di lembar kerjanya kelompoknya, ya kelompoknya, oke? Nah sekarang Pak Robi sampaikan lembar kerjanya, nanti saya share di chat, ya, saya share di chat, ya.
Oke. Ini lembar kerjanya sekalian. Jadi ini ada artikel ya untuk memperkuat literasi kalian. Ya, literasi kalian di bawah ini. Nah, di bawah ini sudah ada lagi. Setelah kalian diskusi, setelah identifikasi, tuangkan di sini. Tuangkan di sini mana faktor penghambat, mana faktor pendorong. Ya, di sini juga ada analisisnya. Tolong dijawab. Paham sampai sini? Paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Oke, kalau sudah paham, saya siapkan ruang breakout room dan saya sampaikan selamat berdiskusi. Silahkan join. Sudah saya buat. Baik, saya akan observasi ke kelompok 1 terlebih dahulu. Jalannya diskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Pak. Gimana jalannya diskusi? Alhamdulillah lancar kok, Pak. Oke, saya saat ini masuk ke kelas, ke ruang 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Dibaca artikelnya? Dari paling atas ya, Pak. Udah dibaca? Baca udah, Pak. Oke, dijawab udah belum? Pertanyaan-pertanyaan. Udah dijawab, tapi mungkin masih ada yang mau kita elaborasi lah, Pak. Nanti saat presentasi ya, jangan hanya sebatas membaca ya, tapi jelaskan. Saya masuk ke kelompok 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Wah, bagus nih udah bagi-bagi tugas nih di chat dibaca nih. Saya yang membuka. Oke. Sama yang dibaca di tab ya, bagus. Gimana diskusinya lancar? Lancar, Pak. Ini tadi. Ada kendala tidak? Enggak, Pak. Oke. Jadikan co-host ya nanti ya. Oke. Buat share screen nanti, Pak, pas presentasi. Baik, terima kasih Raffi. Oke, selanjutnya dilanjutkan dari pemantauan semuanya mengikuti diskusi. Terbukti jawaban-jawabannya sudah hampir selesai. Sudah saya berikan waktu, durasinya diskusinya sekitar 20 menit. Nanti saya akan kembalikan mereka ke ruangan utama. Baik, waktunya saya rasa cukup. Karena 20 menit kita sudah berikan mereka diskusi, saya akan menarik mereka kembali ke ruangan utama untuk mempresentasikan hasil mereka. Selamat datang kembali ke ruang utama setelah berdiskusi. Oke, selamat datang kembali setelah berdiskusi anak sekalian. Gimana diskusinya? Lancar semua? Lancar, Gaya. Lancar. Open mic semuanya siap untuk memaparkan? Siap, Pak. Siap dong, Pak. Siap ya. Oke. Nomor urut 1, kelompok 1. Silakan untuk presentasikan. Jawabannya adalah, menurut kelompok kami, kebinekaan hanya sebatas slogan saja dan belum tentu diterapkan dengan baik sesama masyarakat. Contohnya, masih banyak kerusuhan di mana-mana. Masih banyak tindakan diskriminasi. Harusnya sih kalau diterapkan dengan baik itu, hal-hal tersebut itu sudah jarang terjadi. Kadang-kadang kebinekaan mudah diucapkan, tapi masih sulit diterapkan. Membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pentingnya integrasi nasional untuk Indonesia itu karena Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali suku, agama, adat istiadat, dan integrasi nasional adalah cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan ini di Indonesia. Oke, pertama caranya adalah kita harus mencintai tanah air kita sendiri. Kedua adalah kita harus giat belajar sebagai seorang siswa.
Lalu kita juga harus meraih prestasi dalam tingkat nasional maupun internasional. Kita juga harus saling menghormati sesama teman, lalu juga menjaga persatuan Indonesia. Lalu kita juga harus mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional, dan kita juga harus berjiwa pejuang, jangan putus asa, dan harus selalu semangat. Oke, sekarang sebelum saya beranjak ke kelompok 2, ada nggak dari kelompok lain yang mau bertanya di kelompok 1? Tadi kan ada kata-kata penyelundupan atau penyelundupan itu maksudnya yang kayak gimana sih? Jadi penyelundupan ini ada berbagai macam ya, karena ini kan salah satu ancaman integrasi nasional yang berasal dari luar negeri. Penyelundupan ini ada banyak, misalkan ada penyelundupan mungkin seperti penyelundupan barang-barang ilegal atau biasanya kita kenal dengan nama black market gitu. Itu kan berdampak bagi Indonesia karena jadinya dia tidak kena pajak dan lain-lain. Terus juga ada penyelundupan imigran ya. Jadi orang-orang dari luar negeri yang masuk ke NKRI tanpa ada izin, tanpa melewati imigrasi dan lain-lain. Oke. Jadi itu maksudnya. Gimana Dinda? Udah jelas Pak, makasih Kanda atas jawabannya. Oke, Ya. baik. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, setelah kami diskusi kelompok, kami menganggap benar kalau kebinekaan itu hanya sebatas jargon politik saja. Karena buktinya masih banyak yang bertindak diskriminasi. Hukumnya masih pilih-pilih, berat ke rakyat kecil, lemah ke pejabat, jadinya kayak main uang gitu loh Pak. Terus ada kerusuhan di mana-mana, dan kadang orang yang ikut dalam kerusuhan itu pun tidak mengetahui kerusuhannya itu tentang apa. Konflik agama masih ada, kadang sampai merusak rumah ibadah, yang dimana mengartikan tidak ada toleransi di antara umat beragama. Itulah bukti kalau kebinekaan masih belum baik diterapkan. Seharusnya kalau kebinekaan diterapkan, hal di atas tidak akan terjadi, atau setidaknya hanya minoritas saja, Pak. Jadi menurut kita, karena Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama, makanya itu pemerintah harus membuat masyarakat Indonesia lebih tertib. Contohnya seperti saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, nah banyak banget nih masyarakat Indonesia yang protes dengan kebijakan PPKM. Menurut kita, seharusnya pemerintah bisa lebih baik lagi dalam menerapkan kebijakan agar masyarakat bisa tenang. Nah, kalau masyarakat tenang, maka persatuan dan kesatuan bisa dijaga dengan baik. Nah, kalau nggak tenang, bisa muncul beberapa kerusuhan. Sekarang kelompok 4. Lalu ada juga faktor-faktor penghambat integrasi nasional. 1. Diskriminasi. 2. Pengangguran akibat ekonomi tidak merata. 3. Westernisasi sehingga budaya sendiri diabaikan. 4. Globalisasi. 5. Hoax. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Semuanya sudah mempresentasikan hasilnya dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Hasilnya cukup baik ya, hasilnya cukup baik. Sedikitnya bisa menjawab tujuan pembelajaran ya. Kalian sudah mengidentifikasi satu persatu tadi. Kalau Pak Robi lihat ya. Terlebih dahulu anak sekalian, ini tolong dengarkan untuk memperkuat kalian ya. Untuk memperkuat sekali lagi. Nah, karena apa? Karena terintegrasi puzzle-puzzlenya tadi. Itulah integrasi nasional. Penting buat Indonesia, nah, integrasi nasional ini. Masyarakat. Apakah integrasi nasional? Tidak. Tidak. Tapi disintegrasi. Namanya, ada yang bisa jawab? Etnosentrisme. Bagus. Apakah ini bisa membentuk integrasi? Tentu tidak. Tentu Tidak, tidak. Pak. Gitu ya. Maka jadinya disintegrasi lagi-lagi. Ini faktor penghambat nih anak sekalian. Pancasila. Di Indonesia hanya mengenal satu ideologi, yaitu ideologi tunggal Pancasila.
Sila. Gitu. Ini ya kalau tidak mengenal Pancasila, tidak mengakui Pancasila, ya jangan di Indonesia. Inilah bentuk faktor pembentuk integrasi kita. Ya. Siapa yang mengakui Indonesia, siapa yang mengakui Pancasila. Ya, kita harus jaga integrasi itu. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Konsensus. Nah, tadi ada jawaban konsensus? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Sumpah Pemuda contohnya. Di antara kalian konsensus apa lagi tadi? Konsensus itu contoh-contohnya tuh ada Pancasila, Undang-Undang 1945, Merah Putih sama Indonesia Raya, Pak. Oke. Sekarang faktor penghambatnya. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Tadi saya jelaskan. Tadi di antara kalian juga sudah ada yang menjelaskan tadi itu, ya. Yaitu intoleransi. Kurangnya toleransi antar golongan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari gangguan luar. Kalau kita nggak sadar, kalau ada gangguan dari luar, maka integrasi akan sulit tercapai. Nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan bangsa kita, menyatukan berbagai macam perbedaan kita. Indonesia merupakan negara yang berkembang. Apalagi Indonesia sekarang ini negara berkembang. Kalau tidak dijaga stabilitasnya, integrasinya tidak terjaga, pembangunannya tidak terjaga, ya sudah. Tidak akan tercapai itu tujuan nasional. Tidak akan tercapai cita-cita nasional. Walau kita beda dalam bahasa, walau kita beda dalam budaya, walau kita beda dalam agama, kita adalah satu. Kita adalah satu. Kita adalah satu. Kita adalah satu. Indonesia. Hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan sampaikan tugas untuk kalian kerjakan. Sudah saya upload di Ruang Guru Penghambat Integrasi Nasional. Betul ya? Tugasnya ini ya. Nanti saya share dan ini masih bentuk draft. Nanti saya akan bagi setelah pelajaran ini selesai. Ya, saya rasa cukup. Ya, saya rasa cukup. Pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Kita biasakan apapun yang kita selesaikan diakhiri dengan berdoa. Pembelajaran kita pada hari ini, sebelum mengakhiri semua kegiatan kita pada hari ini, pembelajaran pada hari ini, langkah lebih baik kita menutupnya dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik.